sahabat Ananda, kita bertemu lagi. Apa kabar kalian hari ini? Penyimpanan aman biji bunga matahari, pengeringan dan pendinginan aerasi. Lembar fakta penyimpanan gabah Februari tahun 2015. Hasil uji coba aerasi yang didukung oleh Australian Oilseed Federation, Oilseed Development Fund dan Australian Sunflower Association sebagai bagian dari Broadleaf Cropping Alliance. Sebuah inisiatif yang didanai Korporasi Penelitian dan Pengembangan Biji-bijian. Poin utama, pengeringan dan pendinginan aerasi memungkinkan penyimpanan biji bunga matahari yang aman di berbagai kadar air dan suhu sekitar. Penyimpanan biji bunga matahari yang optimal terjadi di bawah 9% MC pada kandungan minyak 40%. Penyimpanan biji bunga matahari yang optimal terjadi di bawah 9% MC pada kandungan minyak 40%. Untuk kandungan minyak yang lebih tinggi 50%, simpan biji bunga matahari pada 7,5% MC. Kadar air dapat diturunkan 2 hingga 3% dalam waktu kurang dari seminggu dengan pengeringan aerasi. Pengeringan aerasi yang andal memerlukan laju aliran udara kipas lebih dari 15 liter per detik per ton A atau DTKT, sementara pendinginan aerasi memerlukan laju aliran udara antara 2 hingga 4 liter DTKT. Kipas pendingin aerasi dapat menurunkan suhu benih dalam penyimpanan lebih dari 10 derajat Celcius dalam 2 hingga 3 hari. Kualitas minyak bunga matahari dapat dipertahankan dengan sistem pengeringan dan pendinginan aerasi yang dikelola dengan baik. Kisaran kadar air 7,5 sampai 9,0% dalam penyimpanan optimal untuk mengurangi risiko jamur dan hama penyimpanan, sekaligus menjaga kualitas minyak biji. Pengeringan aerasi menawarkan fleksibilitas untuk memulai panen lebih awal pada kadar air benih yang tinggi dan kemampuan memanen lebih lama setiap hari. Pendinginan aerasi memberikan kondisi sejuk, kering dan seragam selama penyimpanan untuk mempertahankan kualitas benih yang optimal. Penanam yang berhasil mengelola kelembapan dan suhu biji bunga matahari selama penyimpanan dapat membangun reputasi untuk memasok biji bunga matahari dengan kualitas yang konsisten yang memaksimalkan peluang pasar dalam jangka pendek dan panjang. Saat merancang sistem penyimpanan, mintalah saran teknis independen tentang peralatan dan prosedur pengoperasian yang benar. Uji coba di lahan mendukung pengeringan aerasi. Coba lahan di 3 salo yang dijalankan oleh Departemen Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Queensland DFFTLD mengungkapkan bahwa menggunakan pengeringan aerasi saat panen dapat memungkinkan petani fleksibilitas untuk memanen bunga matahari pada kadar air tinggi 13% MC asalkan ukurannya. Selama uji coba, muatan kecil pertama benih bunga matahari yang dipanen dikirim ke salo Kotzur diukur pada 13,7% MC setelah beban berikutnya. Dan sebelum pengeringan dimulai, sepertiga bagian bawah salo rata-rata 12,6% MC, bagian tengah 10,5% MC, dan bagian atas 9,6% MC. Lihat gambar 1. Setelah 6 hari pengeringan aerasi, kadar air biji bunga matahari berkurang menjadi 5,6% di bagian bawah, 7,5% di bagian tengah, dan 9,4% di bagian atas salo. Peralatan pengeringan aerasi. Pengeringan aerasi membutuhkan laju aliran udara antara 15 hingga 25 liter DTKT untuk menggerakkan bagian depan pengeringan dengan cepat melalui curah gabah penuh. Untuk uji coba KLD DAF, salo pengeringan Kotzur berkapasitas 75 M3, menampung 27 T biji bunga matahari dilengkapi dengan kipas 3 fase DF 4007,5 kW untuk menghasilkan laju aliran udara 25 hingga 30 liter DTKT.
Pada Salo Grandmaster berbasis kerucut 140 M3 yang lebih besar, 2 kipas fase tunggal F650 1,5 kW dipasang. Kipas F650 mengirimkan 17 liter DTKT untuk mengeringkan 58 ton benih. Laju aliran udara yang tinggi dapat dicapai untuk pengeringan sebagian, karena ukuran besar dan kerapatan rendah, misalnya 41 kg hail biji bunga matahari, yang menciptakan celah udara yang cukup besar di antara biji, dan mengurangi tekanan balik yang dilawan kipas. Performa kipas berkurang saat digunakan pada butiran yang lebih kecil seperti sorghum dan canola, atau saat kipas bekerja melawan butiran yang lebih dalam di salo yang lebih besar. Operasi kipas pengering. Waktu kerja kipas selama uji coba dikelola menggunakan pengontrol aerasi GrainSafe 5000. Tujuannya adalah untuk mendorong bagian depan pengeringan sepenuhnya melalui kedalaman serat penuh dengan memaksimalkan jam kerja kipas setiap hari. Selama 2 hari pertama pengontrol diatur untuk menjalankan kipas saat udara sekitar kurang dari 75% kelembaban relatif RH. Selama 4 hari tersisa pengaturan pengeringan diubah untuk menggunakan semua udara ambien di bawah 65% R. Udara ambien di bawah 75% RH kurang dari keseimbangan 9% MC bunga matahari. Tahap kedua pengeringan menggunakan udara ambien di bawah 65% RH mendorong kadar air kurang dari 8%. Lihat tabel 1. Pengambilan sampel secara teratur diperlukan untuk memastikan benih tidak terlalu kering. Biaya pengeringan. Karena kondisi ambien untuk pengeringan aerasi bervariasi, perkiraan konservatif selama 6 hari telah digunakan untuk menghitung biaya pengeringan selama percobaan. Selama 6 hari, waktu kerja kipas mencapai 67 jam. Menggunakan tarif biaya $2,1 per jam untuk menjalankan kipas 7,5 kW. Ini menunjukkan total biaya listrik sebesar $140 untuk mengeringkan 27 ton benih, kira-kira $5 T. Manfaat pengeringan aerasi, fleksibilitas untuk memanen bunga matahari lebih awal, dan menangani kadar air biji yang tinggi memiliki banyak keuntungan antara lain. Pengurangan risiko kerusakan cuaca pada tegakan tanaman. Lebih sedikit risiko kebakaran di pemanen atau pengering biji-bijian. Hari panen diperpanjang dan kemampuan untuk melanjutkan lebih cepat setelah peristiwa hujan. Dan memaksimalkan tonase dan pendapatan yang dapat dijual dengan membatasi biji bunga matahari yang terlalu kering menjelang akhir panen. Mengelola pencampuran bertujuan untuk mulai memanen biji bunga matahari ketika kadar air berkisar antara 10–12% dan periksa tingkat campuran yang dapat diterima dalam sampel benih. Bertujuan untuk tidak lebih dari 2% campuran dan tetap di bawah batas penerimaan maksimum 4%. Perhatikan campuran halus dalam sampel. Memasukkan bagian berlubang di ogel keluaran pemanen dan ogel lainnya dapat mengurangi denda pencampuran. Pendinginan selama penyimpanan. Selain penggunaan kipas pengering saat panen untuk mengelola benih dengan kelembapan tinggi, pendinginan aerasi selama penyimpanan menggunakan laju aliran udara rendah 2 hingga 4 liter detik T. Dapat digunakan untuk menurunkan suhu benih dan menciptakan kondisi kelembapan yang seragam di seluruh benih. Curah penyimpanan. Hal ini mengurangi risiko jamur, hama penyimpanan, dan penurunan kualitas minyak biji. Uji coba pendinginan aerasi. Selama bulan Maret di Darling Downs, 65 T biji bunga matahari tak jenuh tunggal dipanen antara 8 hingga 9% MC dan disimpan dalam salo berbasis kerucut berkapasitas 158 meter kubik yang diangin-anginkan.
Salo dilengkapi dengan 2 kipas pendingin aerasi fast tunggal 0,37 kW standar F370 yang menyediakan aliran udara 7 liter DTKT. Biji bunga matahari memiliki tekanan balik yang lebih rendah daripada biji-bijian lainnya, sehingga laju aliran udara pendinginan untuk uji coba ini di atas 2 hingga 4 liter det. Operasi kipas pendingin. Pengontrol GrainSafe 5000 menyetel kipas aerasi untuk dijalankan melalui program manajemen pendinginan otomatisnya. Ini adalah 5 hari awal waktu kerja kipas terus-menerus, diikuti dengan kerja kipas pembersihan selama 7 hari yang membutuhkan 9 hingga 12 jam per hari udara dingin, diakhiri dengan pengaturan kipas perlindungan jangka panjang. Dalam kebanyakan kasus, pengaturan pelindung menjalankan kipas selama sekitar 100 jam per bulan. Memilih udara ambien terbaik yang tersedia untuk melindungi butiran. Semua pengaturan pendinginan secara otomatis menghentikan kipas selama kelembapan udara di atas 85% RH. Untuk melindungi butiran, semua pengaturan pendinginan secara otomatis menghentikan kipas selama kelembapan udara di atas 85% RH. Hasil pendinginan. Suhu biji bunga matahari di Salo dipantau terus-menerus selama 6 minggu dari pertengahan Maret hingga April. Sebelum aerasi, suhu benih yang dipanen di tempat penyimpanan berada di atas 35 derajat Celcius. Lihat gambar 2. 2 hari aerasi menurunkan suhu benih sebesar 10 derajat Celcius hingga kurang dari 25 derajat Celcius. Dengan suhu sekitar yang hangat selama minggu kedua aerasi, suhu benih naik sebentar. Pada minggu keempat suhu benih turun menjadi 20 derajat Celcius, kemudian akhirnya menjadi kurang dari 15 derajat Celcius pada minggu keenam. Kualitas minyak bunga matahari. Minyak tak jenuh tunggal berkualitas tinggi adalah produk akhir utama biji bunga matahari di Australia. Jadi penting untuk menjaga kualitas minyak selama penyimpanan dan penanganan. Kondisi penyimpanan benih yang buruk, yang membuat biji bunga matahari terkena kelembapan dan panas berlebih, dapat menurunkan kualitas minyak dengan menaikkan kadar asam lemak bebas safe haven. Selama uji coba pengeringan dan pendinginan aerasi yang diuraikan di sini, biji bunga matahari diambil sampelnya sebelum dan sesudah penyimpanan dari semua salo. Sampel diserahkan untuk analisis dan hasilnya menunjukkan tidak ada peningkatan kadar FF akibat pengeringan atau pendinginan aerasi. Lihat tabel kedua. Terima kasih sahabat Ananda sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Waktunya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi ya sahabat Ananda.